Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Endah Fajriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing-sharing, khususnya berbagi tips tentang gimana sih cara pergi ke luar negeri gitu ya. Kalau kalian pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen pergi ke luar negeri, nah video ini cocok banget buat kalian. Sebelum saya langsung lanjut ke tips gimana caranya pergi ke luar negeri, apa yang harus disiapkan gitu ya. Saya akan bercerita tentang background saya terlebih dahulu. Jadi saya pernah pergi ke 16 negara, ada 3 negara di Asia Tenggara dan juga ada 13 negara di Eropa. Sebelumnya saya bagi dulu nih kedua dua benua ini di Asia Tenggara dan Eropa karena untuk yang dari Asia Tenggara saya flight langsung ya untuk jalan-jalan dari Indonesia, sedangkan ketika saya berjalan-jalan di Eropa itu posisinya saya memang sedang tinggal di salah satu negara di Eropa, jadi tidak penerbangan dari Indonesia tapi memang dari salah satu negara di Eropa yaitu Polandia untuk kemudian saya berjalan-jalan di negara sekitarnya seperti itu. Nah, untuk yang kali ini saya akan bercerita, saya akan berbagi tips tentang secara keseluruhan gimana sih penerbangan dari Indonesia, apa aja yang harus disiapin gitu ya. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita pengen jalan-jalan ke luar negeri? Yang pertama adalah punya paspor. Oke teman-teman, siapa nih dari teman-teman yang belum punya paspor tapi pengen jalan-jalan ke luar negeri? Nah, segera tuh pergi ke imigrasi terdekat agar kalian punya paspor gitu ya. Nah, punya paspor ini caranya cukup mudah sih ya. Kayak tinggal apply aja, bayar, di-review, nanti foto, dan jadi deh paspor gitu ya. Zaman sekarang sebenarnya sudah ada sistem aplikasi, jadi datang ke imigrasinya itu udah nggak antri lagi, tinggal antri foto aja, lalu hasilnya atau paspornya langsung dapat gitu ya. Paspor ini tahun ini orang tua saya bikin paspor itu sekitar 365.000 seperti itu. Nah, kenapa sih paspor ini sangat penting gitu ya? Karena paspor ini tuh istilahnya KTP internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen secara legal jalan-jalan ke luar negeri itu harus punya identitas ya. Nah, paspor inilah yang menjadi identitas teman-teman ketika teman-teman pergi ke luar negeri. Nah, selain itu, ketika teman-teman pesan penginapan atau pesan tiket pesawat, biasanya diminta nih identitas, nomor identitas. Nomor identitas kita nggak bisa tuh pakai nomor KTP, nggak bisa juga pakai nomor SIM atau nomor rumah gitu ya, nggak bisa. Kita harus menggunakan paspor kita karena itu adalah dokumen yang diakui secara internasional. Oke, yang pertama adalah bikin paspor. Yang kedua adalah tentukan negara tujuan. Nah, negara tujuan ini pengennya kemana nih? Misalnya teman-teman nggak punya pikiran gitu ya, pengen yang penting keluar negeri dengan harga murah, dengan budget yang terbatas, aku pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu adalah saya tahun 2017 ketika saya mulai jalan-jalan gitu ya ke luar negeri. Nah, di situ negara mana aja tuh nggak masalah, yang penting murah. Terus gimana cara taunya? Cara taunya adalah dengan searching-searching gitu ya. Jangan lupa sering-sering searching di beberapa aplikasi. Seperti yang pertama adalah website dari maskapainya langsung. Kalau zaman dulu itu yang paling murah ada AirAsia. Sekarang ada tambahan Scoot kalau nggak salah ya. Scoot itu tulisannya SCOOT. Logonya itu berwarna kuning. Dan kalau misalnya kalian sering searching-searching, lalu apalagi kalau subscribe e-newsletternya, nah kalian akan menjadi orang pertama yang tahu tentang promo-promo yang dilakukan oleh maskapai tersebut. Nah, selain
di website maskapai, kalian juga bisa searching di Google Flight, karena di Google Flight itu akan menampilkan harga terendah ke berbagai negara manapun dari domisili kalian gitu ya. Misalnya saya domisili di Jogja. Dari Jogja ini paling murah kemana sih? Misalnya pergi ke Singapura atau ke Malaysia. Nah, seperti itu. Jadi, searching bisa dari website, Google Flight, juga aplikasi-aplikasi seperti Skyscanner, Kayak, Kiwi, atau Traveloka, Tiket.com, dan sebagainya. Oke, setelah kalian menentukan tujuan perjalanan kalian, hal yang harus kalian lakukan adalah cek nih, kalian butuh visa nggak untuk pergi ke negara tersebut? Apa sih itu visa? Visa itu izin tinggal gitu ya, izin tinggal sementara, atau biasanya kalau kita mau jalan-jalan, biasanya kita sebut sebagai visa turis atau izin menjadi turis selama beberapa hari kita bisa tinggal di negara tersebut. Nah, untuk kita yang orang Indonesia, kita nggak perlu untuk apply visa di negara-negara Asia, dan negara-negara yang termasuk Asia Tenggara. Mana aja sih contohnya negara-negara Asia Tenggara? Ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, Filipina, terus Brunei, Laos, gitu ya, dan sebagainya. Ada 11 negara ya ASEAN tuh. Dan kalau misalnya kita pergi ke negara-negara tersebut, kita nggak perlu nih apply yang namanya visa. Tapi kalau kita pengen jalan misalnya kemana ya? Ke Jepang, ke Korea, ke Eropa, ke Amerika. Nah, kita butuh banget untuk apply yang namanya visa. Nah, gimana sih cara apply visa? Kalian bisa searching langsung ke website kedutaan negara yang kalian inginkan yang ada di Indonesia. Misalnya nih, saya pengen pergi ke Polandia gitu ya, negara tujuan saya sekolah waktu itu. Misalnya kalian pengen pergi ke Polandia atau ke Jerman. Nah, kalian bisa langsung buka website kedutaan Polandia yang ada di Indonesia. Biasanya kedutaan besar ini ada di Jakarta ya, biasanya di sepanjang Jalan Sudirman itu. Nah, di situ kalian bisa langsung cari-cari visa tipe apa sih yang cocok buat kalian. Kalau misalnya kalian sebagai turis, cocoknya pakai visa yang mana? Kalau misalnya kalian sebagai pelajar atau pekerja, cocoknya visa yang mana? Karena jenis visa itu ada berbagai macam ya. Nah, rata-rata visa untuk turis itu totalnya ada 90 hari. Jadi, izin tinggal selama 90 hari di sana. Itu maksimal. Tapi kalau kalian mau kurang dari itu juga boleh. Tapi kalau lebih, nggak boleh. Kalian nanti bisa dideportasi atau dipulangkan gitu ya. Dipulangkan gitu ya, gitu. Oke, setelah apply visa, sebenarnya visa ini agak susah-susah gampang gitu ya. Karena biasanya harus ada rekening koran atau sejumlah uang mengendap di rekening tersebut. Kenapa? Karena diharapkannya ketika nanti kita jalan-jalan di luar negeri, kita tuh masih punya uang cadangan di rekening tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ke Polandia, ada sejumlah uang yang harus ada di rekening kalian atau rekening koran, artinya berapa sih pemasukan kalian tiap bulannya, itu harus ada buktinya yang dilampirkan saat kalian apply visa gitu. Jadi visa ini memang benar-benar susah gampang ya. Tapi kalau sebagai turis biasanya itu akan lebih mudah daripada kalau kalian apply visa sebagai seorang pekerja gitu. Visa ini rata-rata harganya kalau di Eropa sekitar 1 sampai 2,5 juta. Dan kalau di Korea, Jepang, kalau nggak salah nggak sampai 1 juta sih. Gitu. Nah, setelah kalian punya paspor, kalian menentukan negara tujuan, dan juga punya visa, hal yang sebaiknya kalian lakukan adalah bikin rencana perjalanan atau itinerary ya. Jadi rencana perjalanan ini kalian akan sangat terbantu jika kalian membuat ini karena kalian akan tahu, oh
saya jam segini harus naik transportasi yang ini untuk pergi ke sini berrekreasi atau mengunjungi wisata-wisata di sini gitu. Jadi akan lebih mudah daripada kalian go show pergi ke suatu negara tapi nggak tahu kemana gitu ya, asal aja ngikut, itu akan sangat sayang sekali, walaupun ya memang seru ya kadang-kadang. Tapi membuat rencana perjalanan ini, kalau misalnya kalian punya budget yang terbatas, akan sangat membantu. Jadi kalian bisa tahu nih tempat wisata apa yang akan kalian kunjungi, lalu berapa harga tiket masuknya, ada makanan apa sih, ada restoran apa sih di sekitar situ yang bisa kita makan. Terlebih lagi jika kalian Muslim, itu akan harus punya effort yang lebih untuk cari makanan halal ya, karena tidak semua negara itu support dengan halal food gitu ya. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian punya rencana perjalanan ini, perjalanan kalian biasanya akan lebih tertata dan budgetnya itu nggak akan jauh-jauh dari rencana keuangan kalian. Gitu. Nah, setelah kalian membuat rencana perjalanan, pilih juga tuh penginapan ataupun transportasi yang akan kalian gunakan di sana gitu ya. Kalau misalnya penginapan ini lebih baik di booking jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pergi ke suatu negara, tapi dalam masa yang peak season gitu ya, masa di mana teman-teman sekolah libur, nah, itu kan jelas peak season ya, banyak orang yang pergi berwisata. Kalau kalian pesan hotel jauh-jauh hari, kalian akan lebih mudah untuk memilih hotel mana sih yang cocok lokasinya, yang cocok harganya, yang cocok tempatnya untuk kalian berwisata. Begitu. Jadi kalian nggak akan, ya tinggal hotel yang mahal-mahal nih, atau yang budgetnya pas tapi lokasinya jauh. Nah, itu kan akan sangat disayangkan ya. Dan tips dari saya untuk penginapan adalah pilih penginapan yang dekat lokasi atraksi atau setidaknya di dekatnya, karena akan mempermudah kalian untuk transportasi ya. Karena di luar negeri itu sebenarnya transportasinya sudah sangat maju, jadi kalian akan lebih banyak menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi. Misalnya kayak Uber atau sewa motor, sewa mobil gitu ya, akan jauh lebih irit juga kalau kalian menggunakan transportasi umum. Jadi pilihlah penginapan yang dekat dengan halte bus atau dekat dengan tempat wisata, sehingga kalian nggak perlu membuang banyak waktu, banyak tenaga, ataupun banyak uang untuk membayar transportasi lebih kalau kalian pas nih memilih penginapan yang tepat. Nah, penginapan yang murah dan tepat ini biasanya ada berbagai jenis. Yang paling saya rekomendasikan adalah hostel. Nah, jadi hostel itu konsepnya adalah tinggal nginep bersama ya. Jadi kalau teman-teman tahu, itu ada yang namanya bunk bed atau kasur yang atas bawah ya. Kalau misalnya punya anak itu kan ada tuh kamar yang kasur yang atas bawah. Nah, kalau misalnya hostel biasanya yang bareng-bareng yang sharing tempat tidur itu ruangnya misalnya besar, ada 12 kasur kayak gitu. Nah, biasanya kalau lebih murah kita bisa nih tinggal bareng-bareng sama orang-orang lain di bunk bed itu. Ada beberapa bunk bed yang sudah dilengkapi dengan tirai ya, jadi kalian tetap memiliki privasi, tapi ada juga yang tidak. Tapi sistem sharing kamar ini juga ada khusus untuk perempuan. Jadi teman-teman kita yang tidur bareng bersama kita di kamar yang sama, itu perempuan. Biasanya kalau perempuan itu akan lebih safe ya. Gitu. Oke, itu ada tips penginapan. Selain hostel, ada juga homestay ya. Itu akan jauh lebih murah daripada daripada kita nginep di hotel bintang 5 istilahnya kita. Oke, selain memesan penginapan dan membuat itinerary jauh-jauh hari dan secara lengkap, jangan lupa untuk tukar mata uang sesuai dengan negara yang kalian tuju. Nah,
tukar mata uang ini, saran saya jangan di bandara, jangan mepet-mepet waktu berangkat kayak, aduh kemarin nggak sempet, yaudah tukar aja di bandara, karena jatuhnya akan mahal. Kalian akan ditukar dengan harga yang lebih murah daripada kalau misalnya kalian rate untuk 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 tukar uang di kantor penukaran uang yang di luar bandara, karena bandara itu biasanya memang sangat mahal. Jadi sisihkan waktu untuk tukar uang sebelum pergi ke bandara, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau selain membawa uang tunai, kalian juga bisa menyimpan uang kalian itu di credit card. Nah, kalau misalnya kalian punya credit card, itu akan sangat mempermudah untuk perjalanan kalian, karena tinggal gesek aja, tinggal tap-tap aja, itu udah langsung kebayar gitu ya. Nah, untuk credit card ini ada berbagai macam jenis, yang penting ada yang paling umum itu yang terdapat logo Mastercard, Visa, Plus, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tips yang selanjutnya adalah membeli paket internet roaming. Nah, paket internet roaming ini sangat dibutuhkan ya, apalagi di zaman sekarang. Kita akan dengan mudah mencari suatu lokasi atau mencari suatu tempat atau menghubungi teman-teman kita apabila kita tetap punya akses internet di luar negeri. Nah, kalau misalnya kalian pengen ke luar negeri, kita bisa, misalnya kita pakai Indosat atau Telkomsel di Indonesia, kalian bisa tuh aktifkan paket internet roaming dari Indonesia. Tapi biasanya kalau kita mengaktifkan dari sini, harganya akan cenderung lebih mahal. Atau ketika kalian sudah sampai di bandara, biasanya ada itu yang jual SIM card, jadi SIM card lokal negara tersebut, negara tujuan kalian. Nah, itu akan lebih murah, apalagi kalau kalian menggunakan Wi-Fi portable. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan Wi-Fi portable, jadi kalian hanya perlu satu SIM card aja, tapi buat bareng-bareng, kalau misalnya kalian pergi bareng-bareng sama teman, tentunya itu akan sangat hemat ya untuk paket data, gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang paket data, harus ada aplikasi dong yang diinstal, yang diunduh agar mempermudah perjalanan kalian. Jadi pakai data kalian juga nggak sia-sia gitu ya. Yang pertama, aplikasi yang menurut saya penting untuk diunduh adalah Google Maps. Jadi kalau saya biasanya karena sudah membuat rencana perjalanan, saya akan tandain nih di Google Maps saya. Oh, saya akan pergi ke destinasi wisata A, B, C, D. Nah, saya akan download nih rute maps-nya secara online agar saat kita ke luar negeri itu offline juga sudah bisa kebaca gitu ya maps-nya. Nah, itu akan sangat-sangat mempermudah. Yang pertama adalah Google Maps, lalu ada juga Google Translate. Nah, ini Google Translate ini sangat-sangat membantu apabila kalian pergi ke negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Nah, kayak misalnya kita pergi ke Jepang, ke Korea, itu kan alfabetnya udah beda banget ya. Nah, kalau misalnya kita punya Google Translate, atau aplikasi penerjemah yang lain, kalau saya lebih prefer Google Translate karena sebenarnya fiturnya udah canggih banget ya, di foto itu udah kelihatan terjemahan artinya apa. Kalau misalnya kita pesen makanan, ada menu, tulisannya kita nggak tahu apa itu, tinggal di foto aja dari Google Translate, oh udah nanti akan mentranslate sendiri ke bahasa Indonesia gitu. Jadi memang Google Translate ini sangat-sangat esensial untuk di-download. Nah, selain Google Maps, Google Translate, bisa juga kalian download Like a Local, itu adalah sebuah aplikasi yang memberikan kita review tentang negara tujuan, khususnya kota tujuan yang kita datangi. Selain Like a Local, bisa juga download Uber atau aplikasi untuk pesan taksi. Jadi itu untuk antisipasi aja sih, kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kalian bisa pesan taksi atau pesan Uber secara cepat gitu. Oke, setelah unduh aplikasi pendukung,
pendukung perjalanan kalian, jangan lupa untuk membawa tumbler atau membawa minuman ya, membawa botol minum, tumbler ataupun termos gitu. Karena di luar negeri biasanya air kerannya itu bisa langsung diminum. Seriusan, beneran. Jadi kalau di Indonesia kan air dari keran kita nggak bisa langsung diminum ya, karena biasanya langsung dari sumur atau dari pump gitu. Tapi kalau di luar negeri, khususnya yang saya benar-benar tahu adalah Eropa, itu kita buka keran aja tuh sudah ada sistem khusus yang membuatnya pas atau sudah terstandarisasi untuk dikonsumsi sebagai air minum. Jadi kalian nggak perlu nih pergi ke supermarket ataupun minimarket untuk mengeluarkan uang lebih untuk air mineral gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya kalian pergi ke negara tropis ataupun ke suatu negara yang sedang musim panas, itu kan biasanya butuh banget air putih ya gitu. Nah, tips yang terakhir yaitu adalah menyalin dokumen penting kalian seperti tiket pesawat, seperti foto paspor, visa ke dalam Google Drive. Jadi kalian fotoin tuh visa kalian, paspor kalian, tiket kalian di screenshot lalu diupload ke Google Drive atau saling berbagi nih ke teman-teman seperjalanan kalian. Kenapa? Hal itu adalah untuk mengantisipasi kalau hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti misalnya kalian kecopetan gitu ya, nanti kayak HP-nya hilang lah atau paspornya hilang. Nah, itu akan sangat mempermudah untuk proses pelaporan ke polisi kalau kalian punya soft file-nya gitu. Jadi saling membackup lah ya bersama teman seperjalanan kalian. Begitu. Oke, itu tadi adalah beberapa tips dari saya untuk kalian yang pengen jalan-jalan ke luar negeri dengan budget yang tipis gitu ya. Jangan lupa untuk punya paspor, jangan lupa untuk pilih negara tujuan, lalu bikin visa, apply visa, lalu bikin itinerary, pesan tiket, pesan penginapan jauh-jauh hari, tukar mata uang, lalu unduh aplikasi pendukung, kemudian bawa tumbler, internet roamingnya paketnya perlu dibeli, dan juga cadangkan atau copy dokumen-dokumen penting kalian ke aplikasi atau ke Google Drive sehingga kalian bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Oke, itu saja tips dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.